Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini melanjutkan kembali kajian kita setelah kemarin kita mengetahui tentang beberapa perkara yang menggugurkan dosa-dosa. Maka selanjutnya adalah masih berkaitan tentang dosa, yaitu minal asbabil lati tu'inu ala tarkid dzunub, yaitu tentang di antara sebab-sebab yang akan membantu kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Setiap kita ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Sebagai seorang muslim, apalagi kita ini adalah anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita ini terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan ini hampir sebagian besar kita justru banyak melakukan dosa, bukan hanya sekedar sering atau mungkin jarang-jarang, tapi lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, maka di antara yang perlu kita ketahui, apa saja sih perkara yang menjadikan kita ini terhindar dari perbuatan dosa, atau kita minimal meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bagaimana cara kita agar kita bisa meninggalkan dosa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang minimal tidak maksimal melakukan perbuatan dosa, tidak terus-menerus terjatuh ke dalam dosa. Maka untuk menjawab ini, maka di antara nasihat para ulama adalah yang pertama, at-tafakkur fi adhamatillahi azza wa jalla, yaitu bertafakur. Bagaimana agar kita ini bisa meninggalkan perbuatan dosa? Pertama adalah mentafakuri, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita ini kemudian banyak sekali berbuat dosa, kita sulit keluar dari perbuatan dosa, maka lakukan yang pertama adalah pikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Bahasanya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Bishr Al-Haris, Al-Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan, "Lau tafakkarun nas fi 'azamatillah." Seandainya manusia memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha berkehendak, Allah mampu mendatangkan adab, Allah Subhanahu wa taala mampu menimpakan siksa. Bahasanya neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah siksa yang paling berat. Maka kemudian di sana dikatakan, kata beliau,
lama asallaha, niscaya dia tidak akan bermaksiat. Niscaya mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mau memikirkan keagungan Allah, Allah Maha mampu untuk menimpakan kemadharatan pada manusia. Allah Maha mampu untuk mencabut apa saja nikmat yang Allah berikan pada kita. Barangkali kalau kita ini banyak berbuat maksiat dengan sebab kekayaan kita. Kita orang yang kaya. Kita memiliki harta. Kemudian dengan harta tersebut kita jatuh dalam kemaksiatan. Dengan banyaknya harta menjadikan kita ini kemudian misalkan banyak mendatangi tempat-tempat maksiat yang dari harta yang Allah berikan. Maka pikirkan oleh kita, renungkan oleh kita. Bagaimana seandainya Allah mencabut harta yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita dengan sebab merasa badannya kuat, kemudian kita mendolimi manusia. Dengan sebab kita memiliki kekuasaan ataupun kekuatan, kemudian kita menindas manusia. Maka pikirkan oleh kita, bahasanya perbuatan dolim kita, suka menindas manusia tersebut, ketahuilah, kalau Allah menghendaki justru kebalikannya. Allah akan cabut kekuatan kita. Allah akan ambil kekuasaan kita. Dan kemudian Allah pun melemahkan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sanggupkah kita melakukan kemaksiatan? Ya, kalau sekarang orang kemudian dia bermaksiat dengan sebab gantengannya, merasa ganteng, kemudian dia jadi playboy misalkan. Dia cari wanita kemana saja. Dia cari wanita, sudah kena madunya ditinggalkan. Maka ketahuilah bagaimana kalau Allah mencabut kegantengannya. Bagaimana kalau Allah cabut rupanya yang ganteng tersebut. Karena Allah adalah Maha mampu untuk melakukan segala-galanya. Maka kita akan berhenti dari melakukan kemaksiatan. Ketika seorang itu dia rajin mencaci maki, mencela manusia dengan lisannya, dengan lidahnya. Maka pikirkanlah bagaimana seandainya Allah cabut lisannya. Allah ambil lidahnya. Dijadikan dia bisu, tidak sanggup untuk berbicara. Maka niscaya dia akan berusaha untuk berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Itu kalau manusia itu mau memikirkan sebentar saja tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan melanjutkan maksiatnya. Seandainya mau seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Bishr Ibn Al-Haris Al-Hafi. Faqala Bilal Ibn Sa'din, telah berkata Bilal bin Sa'ad, kata beliau, la tandur ila sigharil khati'ah. Janganlah kamu melihat kepada kecilnya dosa. Jangan dilihat, tenang, ini cuma dosa kecil. Ini bukan dosa besar. Jangan melihat pada itunya. Tapi apa katanya? Walakin undur ilaman asaita. Akan tetapi lihatlah pada orang yang engkau maksiati. Engkau melakukan perbuatan dosa, kelihatannya sepele dosa tersebut. Tapi ingat, siapa yang kau maksiati? Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap tenang kita menyakiti Allah cuma sedikit saja. Jangan. Ya paling mudah lah, paling sebentar mungkin. Kenapa kita ketika jadi bawahan kita berusaha untuk tampil sempurna di hadapan atasan? Karena kesalahan sedikit saja akan menimbulkan adanya ketidaksukaan dari atasan kita. Tentu kita menjaga sikap. Akhirnya kita menjaga sikap. Kita berhati-hati dengan perilaku kita. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ikhwan. Sanggupkah kalau kita ini kemudian tidak menjaga sikap kita di hadapan Allah? Nah, ini kan masalahnya. Lihat siapa yang engkau maksiati. Jangan menganggap, ini mah dosa kecil. Ini mah dosa yang tidak besar. Kemudian meremehkan dosa. Jangan. Ketahuilah ketika engkau sudah mulai bermaksiat kepada Allah, ingatlah Allah Maha Besar. Allah memiliki kemampuan untuk mengambil semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Artinya apa? Walaupun sekecil apapun dosa kita, tapi yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus takut. Lalu kemudian waqala Sufyan dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun mengatakan la tatahawwan bidzanbi shaghir. Beliau mengatakan jangan menganggap remeh dengan dosa yang kecil.
Walakin akan tapi undur man asaita. Lihat orang yang siapa yang engkau maksiati. Sama seperti tadi ya. Hampir mirip. Asaita rabban azima. Engkau telah bermaksiat kepada Allah, Rabb yang maha agung. Jadi kalau kita mau bermaksiat, pikirkan kita ini sedang bermaksiat pada siapa? Bermaksiat kepada Allah SWT itu enggak boleh. Karena apa? Kalau ketika kita bermaksiat kepada Allah SWT, maka risikonya besar. Bagaimana ketika Allah murka? Naudzubillah min dzalik. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita berbuat salah pada sahabat kita, ya, sahabat yang biasa itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Lalu bagaimana ketika kita berbuat salah dengan orang yang selama ini banyak membantu kita? Makan kita diberi dari dia, anak-anak kita sekolah disekolahkan oleh dia. Kemudian kita ketika sakit pun yang mengobati dan memberikan ongkos untuk ke rumah sakit adalah dia. Selama ini rumah pun yang kita tempati adalah pemberian dia. Motor yang kita pakai pun adalah pemberian dia. Pertanyaannya, sanggup enggak kita melakukan perkara yang akan menyakiti dia? Kalau kita punya orang, punya sahabat, punya teman, yang dia tuh selalu memberi pada kita. Bulanan kita dikasih, makan kita dikasih, anak kita sekolah ditanggung. Kemudian rumah yang kita tempati pun pemberian dia. Kendaraan yang kita pakai pun milik dia. Semuanya adalah dari dia. Berani nggak kita kemudian menyakiti dia? Yakin jawabannya tidak akan berani. Kenapa? Takut semua fasilitas yang diberikan dicabut. Sama ketika kita bermaksiat kepada Allah. Yang memberi makan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita bisa melihat Allah. Yang menjadikan kita bicara adalah Allah. Yang menjadikan jantung kita berdetak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ketika yang menjadikan kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa makan. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki rumah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah. Pertanyaannya, masih beranikah kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau Allah murka? Bagaimana kalau Allah mencabut semua fasilitas kita? Jangan beranggapan yang kita punya adalah milik kita. Jangankan harta kita. Jangankan badan kita. Termasuk jiwa kita pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ikhwan. Kalau sudah seperti itu, beranikah kita bermaksiat pada Allah? Apabila kita tafakur, apabila kita ini mau memikirkan tentang apa? Yaitu tentang bi'adhamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita tidak akan sanggup bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan maksiat, ikhwah. Ya, jangankan maksiat. Kita kemudian mengabaikan Allah saja bermasalah. Benar kan? Ketika ada rapat, ya, jajaran, ya, pimpinan TNI waktu itu rapat, kemudian kan ada salah satu yang tidak perhatian, ditegur sama Panglima kan? Itu orang sudah takut. Bagaimana dengan kita? Kita kemudian tidak ibadah. Atau kita sholat, ternyata sholat kita tidak khusyuk menghadap Allah. Bagaimana kalau Allah SWT menegur kita? Apalagi kalau kita ini bermaksiat, ikhwah. Pikirkan itu. Jangan sekali-kali bermaksiat karena kita tuh betapa agungnya Allah SWT. Itu yang pertama. Kalau kita bisa tafakur, yaitu memikirkan fi azamatillah, tentang keagungan Allah, insya Allah kita berusaha bisa sanggup untuk menahan maksiat kita. Itu yang pertama. Ya. Jadi kembali Anda sampaikan, jadi ketika kita ini sedang bermaksiat menggunakan fasilitas Allah, ingat barangkali fasilitas itu dicabut. Mentang-mentang kita ini lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jabatan, kemudian berani bermaksiat mengatasnamakan jabatan, membuat kedoliman dengan sebab jabatan. Ingat bahasanya jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau Allah cabut jabatan kita? Kalau kita bermaksiat kepada Allah dengan sebab harta yang Allah berikan pada kita, kita memiliki harta yang banyak, kemudian kita gunakan harta tersebut untuk maksiat, maka pikirkan
Bagaimana seandainya harta itu Allah ambil semuanya dari kita? Pikirkan. Ketika kita ini merasa bermaksiat karena sehat. Wah, mumpung sehat saya, mau maksiat. Nah, gimana kalau kesehatannya dicabut? Niscaya kita akan takut. Nah, inilah yang menjadikan penyebab perkara yang akan membantu kita untuk menahan dari perbuatan maksiat kita. Jadi kalau Anda mau bermaksiat, ingatlah dan pikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu, pikirkan, ikhwan. Pikirkan. Coba apa? Tadi kan, saya ulangi berulang kali. Kalau kita bermaksiat, mentang-mentang karena kita punya banyak harta, saya tanya harta siapa itu? Harta Allah. Bagaimana kalau Allah cabut dan ambil harta itu semuanya? Berani kita maksiat? Gak akan berani. Nah ini, kalau kita merasa bahasanya dengan jabatan bisa semenang-menang, ketahuilah jabatan pun Allah berikan. Karena Allah yang memilikinya. Bagaimana kalau Allah cabut jabatan tersebut? Banyak kasus-kasus, barangkali berita kita sering dengar. Bagaimana orang yang kemudian merasa punya jabatan, kemudian berlaku semenang-menang, setelah itu kemudian Allah ambil. Lewat jalan apa? Ketangkap KPK, ketangkap polisi dan sebagainya. Bagaimana sekarang? Nelangsa dia hidupnya. Hanya sebagiannya. Coba kalau Allah ambil semuanya. Ya jabatannya diambil, kesehatannya diambil, nyawanya diambil. Kapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pikirkan itu. Kalau mau bermaksiat, pikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita ini terbantu untuk keluar dan meninggalkan maksiat. Maka yang kedua adalah al-khauf minallahi jalla wa ala wa min adabihi. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan Allah. Ya, takut. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, telah berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, qala Ibnu Battal, Al-Imam Ibnu Battal berkata, yuqadu minku anaku yanbagi an yakunal mu'minu azimal khauf minallahi ta'ala. Maka kemudian dikatakan, diambil dari dia, sesungguhnya semestinya bagi seorang mukmin untuk merasakan kebesaran Allah, merasakan kebesaran rasa takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa takut dengan Allah. Min kulli danbin, dari setiap dosa, sagiran kana au kabiran. Apakah dosa kecil atau dosa besar? Harus takut. Ah, tenanglah Ustaz, ini cuma dosa kecil. Ya, terutama para wanita menampakkan aurat, tenanglah, oh, ini dosanya dosa kecil. Allahu Akbar, menampakkan aurat itu adalah dosa besar. Ya, tenanglah, ini cuma dosa kecil. Kita pun gampang meremehkan dosa, mengatakan ini tenang, dosa kecil. Jangan, jangan. Sagiran kana au kabiran, kecil ataupun besar sama aja. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah SWT qad yu'adzibu 'alal qalil. Terkadang Allah akan menghukum, menyiksa, mengadab dengan sebab dosa yang sedikit. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menghukum manusia yang dia melakukan dosa yang kecil. Ketika dia melakukan dosa besar, dia tidak dihukum misalkan. Tapi ada saatnya ketika melakukan dosa kecil, justru Allah hukum dia. Hati-hati dengan ini. Jangan meremehkan dosa. Jangan sampai kemudian, tenanglah Ustaz, saya cuma dosa kecil kok. Kalau yang disiksa ada hukum sama Allah itu kalau dosanya besar. Ketahuilah oleh kita, bahasanya terkadang justru, kata Al-Imam Ibnu Battal, Allah justru mengadab manusia dengan sebab dosa kecilnya, bukan dosa besarnya. Terkadang ada orang yang dosa besar dibiarkan, tapi dosa kecil diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, makanya jangan berpikir, ini dosa kecil atau dosa besar, jangan. Pokoknya ini dosa, tinggalkan. Karena hukuman Allah bisa datang kapan saja. Loh, kenapa kita harus begitu? Loh, kenapa Allah melakukan begitu? Yang gede nggak dihukum, si Fulan melakukan dosa besar, nggak dihukum. Saya dosa kecil kok dihukum? Maka beliau mengatakan,
fa innahu la yus'alu amma yaf'alu subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya atas apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ditanya kenapa Allah seperti itu. Itu urusannya Allah. Kalau Allah pengen hukum, Allah hukum manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan tangguh, maka Allah tangguhkan hukuman manusia. Jadi jangan meremehkan dosa. Jangan anggap benar, Ustaz. Orang kafir lebih banyak dosanya, kufur, syirik apa. Ternyata saya cuma dosa kecil, Ustaz. Saya cuma dosa kecil. Allahu Akbar. Antum suka mendengar atau pernah mungkin lihat di dalam berita ada orang melakukan perbuatan dosa yang besar, Allah tidak permalukan. Tapi terkadang ada orang yang dia melakukan hanya perbuatan dosa yang kelihatan kecil, tapi Allah langsung permalukan. Contoh, ya ini kan, ada orang berbuat zina, Allah tutupi ternyata. Itu sudah jelas zina hakiki misalkan. Tapi ada orang baru sekedar boncengan dengan yang bukan mahramnya, ternyata Allah tampakkan dosa tersebut di hadapan manusia. Ada yang begitu? Ada, ikhwah. Baru jalannya dilakukan, sudah kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Makanya kita jangan meremehkan dosa kecil. Karena seperti itu, berat, ikhwah, berat. Jangan dikira bahasanya hukuman itu hanya untuk dosa besar. Urusan Allah. Dan jangan ditanya kenapa Allah melakukan seperti itu. Itu hak prerogatif Allah. Mau Allah hukum yang melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai apa? Warning buat kita, peringatan. Jangan suka meremehkan dosa. Karena bisa jadi manusia dihukum bukan dengan sebab dosa besar, tapi dosa kecilnya. Awas itu. Ya, itu yang berat bagi kita. Wa qala Abdullah bin Subrumah. Telah berkata Abdullah bin Subrumah. Abdullah bin Subrumah beliau mengatakan, kata beliau mengatakan ajibtu linnas yahtamuna minat ta'am. Aku sungguh heran kepada manusia yang menjaga diri dari makanan. Maka patah da'i dengan sebab takut karena penyakit. Heran katanya. Ada orang menjaga diri dari makanan tertentu karena takut sakit. Makan, empal gentong, takut kolesterol. Akhirnya nggak jadi makannya. Heran. Ya, mau makan sambal, takut kena emah. Nggak jadi makan sambelnya. Dia sanggup. Yang dia pengen sambal, tapi dia takut karena sakit emah. Ditinggalkan sambelnya. Dia pengen makan empal gentong, tapi dia takut karena dia punya kolesterol tinggi. Ditinggalkan kemudian makanan tersebut. Tapi walayatamuna minadz-dzunub makhafatan nar. Tapi dia ternyata tidak menjaga dari dosa. Padahal dia takut dengan neraka. Kita takut dengan neraka, tapi kita tidak takut untuk menjaga dosa. Coba lihat banyak orang mengatakan bahasanya Allahumma inni as'alukal jannah a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta pada engkau surga. Dan aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Dia takut dengan neraka. Dia takut dengan siksanya. Tapi anehnya dia tidak menjaga diri dari dosa. Padahal dosa itulah yang mengantarkan pada neraka. Ketika dia kena sakit kolesterol, dia menjaga diri. Sanggup bertahun-tahun tidak makan makanan yang berlemak. Ketika dia kena penyakit mah, sanggup menahan diri tidak makan sambal. Padahal itu kesukaan dia. Tapi ketika dia takut dengan neraka, ternyata tidak sanggup untuk menolak kemaksiatan dan dosa. Kan heran. Betul enggak? Kita takut neraka enggak? Takut. Berani enggak meninggalkan dosa? Ya itu masalah. Tetap berat. Padahal jelas-jelas kita takut dengan neraka. Tapi tetap sulit melupakan dosa. Tetap aja maksiat ini hebat ya, manusia itu aneh, mengherankan kata beliau. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi ingat, Allah akan menyiksa manusia
bukan dengan sebab dosa besar. Terkadang dosa kecil pun Allah siksa. Makanya sampai dikatakan kata Abdullah bin Subrumah, beliau mengatakan bahasanya aku heran dengan orang yang dia mampu untuk apa? Menjaga diri dari makanan dengan sebab takut dengan penyakit. Tapi dia tidak mampu menjaga dosa. Ya, padahal dia takut dengan api neraka. Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, di antara perkara-perkara yang ini akan membantu kita mampu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kadang setiap kita ini punya masing-masing itu punya ujian dalam jatuh dalam dosa. Ada orang Pak, dia sanggup ya bertahan dirinya untuk tidak melanggar aturan, yaitu bergaul dengan lawan jenis. Ada, dia sanggup. Tapi dia sangat sulit untuk menghindari minuman keras. Ada? Ada. Kalau lihat minuman keras, kudu dia. Ada yang seperti itu. Ada orang yang diujinya, itu dengan apa? Dengan hal jalan yang halal, yang haram pun dia kejar. Pokoknya saking pengen dan cintanya dia dengan harta, yang namanya jalan apa saja untuk mendapatkan harta, dia ambil. Diujinya dengan harta. Ada yang diuji dengan wanita? Ada. Setiap manusia, dia mungkin digoda dengan harta. Biasa. Dia kelaparan pun nggak apa-apa. Dia miskin pun dia tidak mengeluhkan tentang kemiskinannya. Tapi ketika digoda dengan wanita, maka dia jatuh. Terjatuh ke dalam dosa. Ada. Ada yang dia itu cuek dengan wanita cuek. Dengan harta cuek. Dengan makanan dia cuek. Tapi ketika dia digoda dengan jabatan dan popularitas, maka dia goyah. Goyah. Ketika dia usahanya turun, dia biasa saja. Ya. Kemudian ditawari dengan tambahan modal dari modal riba, dia tidak mau nerima. Ya, saya cukup. Harta segini pun sudah, insya Allah sudah mencukupi. Tapi ketika dia digoda dengan jabatan itu, mati-matian dia mengejar jabatan tersebut. Ada yang diujinya seperti itu. Ada yang lain, ada ikhwan. Banyak ujian itu berbeda-beda. Dan ingat, setan itu selalu mencari kelemahan manusia. Karena setan itu ngajak sedikit kelemahan kita. Kalau kita adalah orang yang lemah dalam masalah harta, setan itu akan memberikan banyak fasilitas agar kita tergoda dengan harta. So, kalau nggak percaya buktikan. Ya, kita tuh banyak harta. Kemudian ternyata kita banyak harta, tapi kita nggak cenderung dengan wanita, nggak cenderung dengan jabatan. Setan tidak akan jatuhkan dia lewat jalan itu. Karena kita kuat ngadepin wanita. Kita kuat misalkan ngadepin jabatan. Kita kuat ngadepin berbagai perkara yang bersifat ya seperti tadi. Tapi ada jalan yang lain. Apa? Setan mulai menggoda kita agar kita ini selalu bersikap riak di dalam ibadah. Kenapa kita lemah dengan pujian orang? Maka setiap ibadah, sodako dipamerkan. Ketika dia umroh dipamerkan, haji dipamerkan. Makanya berulang kali kan sering lihat sampai ada di YouTube itu kan, ya ada sindiran gitu dari Imam Masjidil Haram, mohon betul apa tidak? Ya, Anda juga tidak mengklarifikasi betul apa tidak. Ya jamaah Indonesia itu masya Allah ibadah itu untuk apa? Ya untuk promosi dan juga ya untuk kebanggaan. Datang ke Masjidil Haram untuk umroh cepret dulu ya. Dah baru datang, alhamdulillah sampai di Jeddah, alhamdulillah sampai di Madinah. Setelah itu kemudian semua aktivitas ibadahnya tidak lepas dari kamera itu. Berarti dia memang lemahnya di situ, maka setan ngasih fasilitas. Ya. Begitu kemudian ada yang ingetin, jangan ditampakkan Mas, jangan ditampakkan Mbak. Bilangnya, enggak ini memotivasi orang lain agar dia berangkat ke tanah suci. Itu setannya mengembuskan kalimat seperti itu. Jadi setan itu menggoda seperti itu. Ya, ada yang wanita. Bagaimana wanita itu kemudian menggodanya? Maka dibikinlah wanita itu kemudian merasa butuh dengan dia. Dia kena jatuh dalam pelukan wanita seperti itu. Begitu kemudian kalau lihat wanita, nggak sedikit dengar ada wanita yang lemah, maka dia tertarik untuk membantunya. Niatnya membantu.
Padahal ada udang di balik rempeyek. Itu. Nah ini yang bahaya. Itulah lemahnya manusia. Setan goda lewat situ. Bagaimana caranya? Ketika dia seperti itu, maka setan kasih jalan kebaikan. Apa? Dijadikan semua bala tentaranya menyokong dana dia. Dikasih dana, dimudahkan usahanya, dimudahkan apa-apa, dimudahkan agar lancar untuk mendapatkan wanita tersebut. Nah inilah setan. Jadi setan itu ketika tahu kelemahan kita, dikasih fasilitas agar kita mengejar apa yang kita lemahi tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, dan memang rata-rata kita kan berbeda-beda ya. Ada ikhwah beda, ada. Ada kelemahan-kelemahan yang setan itu luar biasa. Datanya lebih canggih dari data kita. Satu persatu di sini saya tidak tahu kelemahan bapak-bapak itu apa, tidak tahu. Ibu-ibu juga apa kelemahannya saya tidak tahu. Tapi yang jelas setiap manusia itu sedang dicari titik lemahnya oleh setan. Hati-hati. Makanya titik lemah itulah yang harus kita kuatkan. Agar kemudian benteng pertahanan iman kita itu tidak jatuh. Nah, seperti itu. Maka yang ketiga dikatakan, bagaimana agar kita ini bisa meninggalkan kemaksiatan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Perkara apa yang bisa menolong kita? Yang ketiga dikatakan al-bu'du an muqaddimatil fahisyah. Menjauh dari muqaddimah perbuatan-perbuatan yang keji. Menjauhi, Pak. Muqaddimahnya ini. Ya, yang dijauhi muqaddimahnya. Ya, mungkin kita tahu kenapa zina itu yang diharamkan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Wasailnya, sarananya, bukan zinanya langsung. Kenapa yang jangan mendekati zina. Bukan jangan melakukan zina, tapi jangan mendekati zina. Muqaddimahnya ikhwah. Makanya Islam itu satu dariah, menutup celah-celah kemungkaran yang akan menjadikan seorang terjatuh dalam dosa tersebut. Yang diusahakan itu adalah muqaddimahnya. Pembukaannya, jalan yang mengarah pada maksiat tersebut. Itu, jauhi itu. Kalau kita ini adalah orang yang senang dengan lawan jenis, jangan main HP terus. Ini tiap hari main HP, baik. Udah gitu kemudian masuk FB, masuk Instagram, masuk macam-macam, cari pertemanan. Ya akhirnya di mana-mana muncul. Betul nggak? Masuk FB, oh barangkali yang Anda kenal ini. Kemudian ditampilkan semua sahabat-sahabat kita waktu SMA, akhirnya CLBK. Muncul lagi kan benih-benih cinta ketika kita waktu SMA. Padahal dia sudah punya suami, kita sudah punya istri, akhirnya terjatuh dalam dosa. Hasilnya say hello saja. Hanya mengatakan, hai, gimana kabarnya? Selanjutnya, terserah Anda. Begitulah manusia. Hati-hati. Makanya kalau Anda sudah jatuh seperti itu, simpan HP-nya. Tinggalkan. Jangan dipegang terus. Apalagi setelah itu dikunci. Sudah. Apa-apa dikunci. Yang lebih parah itu mana-mana dibawa. Sampai dia ke WC dibawa. Istrinya curiga akhirnya. Ya walaupun istri tidak boleh kemudian main buka-buka HP suami. Tapi itu wasilahnya ikhwah. Sudah tahu kita tuh lemahnya di situ. Maka mukadimahnya ditinggalkan. Maka dikatakan qala al-alama as-Sa'di. Telah berkata al-alama as-Sa'di. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, an-nahyu an qurbani zina. Telah adanya larangan dari mendekati zina itu ablaq minan nahyi an mujarradi fi'lihi. Itu lebih mengena daripada larangan semata-mata melakukannya. Jadi yang dilarang itu mendekatinya, tidak melakukannya, karena itu lebih mengena. Kenapa Islam larang pacaran? Karena pacaran itu adalah wasilatuz zina, ikhwan. Karena orang begitu dia sudah pacaran, maka dia akan masuk pada sarana-sarana yang mengantarkan perzinahan. Mulai asalnya saling kirim salam. Mungkin asalnya LDR-an. Dari jarak jauh. Dari situ kemudian ngobrol asik, ya, chattingan. Setelah itu kemudian berlanjut pertemuan. Selanjut boncengan. Selanjutnya mungkin kita akan bisa menebak lebih bahaya daripada itu semuanya. Itu jalannya. Dan ini banyak terjadi menimpa kita manusia. Karena kita lemah.
maka wasilah yang mengantarkan jalan pada sini ditutup. Silakan simpan. Ada seorang sahabat anak itu, ketika dia merasa banyak terjatuh dalam maksiat, 1 bulan HP-nya disimpan. Dia tidak buka HP sama sekali. Sudah simpan. Kenapa? Karena dia wasilah dosanya lewat HP. Disimpan HP-nya dia. Dia bilang, kalau ada perlu dengan anak, ya hubungi si Fulan. Saya lagi nggak pegang HP. Tapi wasilahnya di sini, Pak. Ini udah tahu. Pokoknya kita ini misalkan banyak jatuh dalam perbuatan kayak tadi. Nah, kalau perbuatan itu sudah jelas nih, dosanya di sini. Jalannya lewat pintu ini, jangan buka pintunya. Karena sudah buka pintu nanti masuk kamar. Ini yang bahaya. Jadi mukodimahnya aja jangan. Apalagi ya sudah mukodimah ditambahkan isinya, tambahkan lagi kemudian materinya jangan. Jangan masuk ya. Tutup mukodimahnya. Begitu udah satu jalan menuju jalan-jalan kemaksiatan ditutup. Ketika dahulu para sahabat itu masih banyak ya bergelimang di dalam kesyirikan, begitu masuk Islam, baru masuk Islam, mereka minta ziarah kubur. Dilarang sama Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau dia diberikan pintu, dibukakan satu pintu ziarah kubur, maka nanti akan terjatuh dalam kesyirikan. Tapi ketika para sahabat sudah kuat imannya, sudah tahu mana kesyirikan, mana tauhid, maka kemudian Rasul mengatakan, kuntun nahaitukum an ziyaratil kubur, fajuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang, adalah kalau ziarah kubur itu mengantarkan pada kesyirikan. Itu yang dilarang. Makanya awal-awal Islam datang, sahabat itu tidak boleh ziarah kubur karena khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Ditutup pintunya. Tidak dibuka. Kemaksiatan juga sama. Ketika kita ini mau dan terjatuh dalam kemaksiatan, tutup pintunya, jangan buka dulu. Sudah tutup, tinggalkan. Kalau selama ini misalkan kita ini banyak kemaksiatan lewat kendaraan kita, lewat motor, lewat mobil kita. Kenapa? Kalau kita bawa mobil, kita itu berbangga, sombong, muncul kesombongan. Setiap mampir di lampu merah kita nengok kanan kiri. Lihat, wah motor jelek, wah mobilnya murah. Timbul kesombongan dia. Maka kemudian dia jangan bawa mobil, simpan mobilnya. Naik angkot. Kalau nggak bawa motor. Ya, bawa motor, motornya motor gede lagi, moge. Agak timbul kesombongan, simpan mogenya. Itu adalah wasilah. Jadi begitu. Waduh, Ustadz keder jadinya. Tidak keder. Kalau Anda nggak kuat ya begitu caranya. Ada yang kemudian kalau kita di lampu merah tengok kanan kiri. Ada, kadang ada begitu lihat. Lihat saya bawanya mobil gede. Yang lain mah kecil. Timbul kesombongan. Tadi dia jatuh dalam kemaksiatan seperti itu. Tinggalkan. Ya, jangan dilanjutkan. Tutup pintu-pintunya. Maka dikatakan li'anna dalika yashmalun nahya an jami'i muqaddimat wa dawa'i. Karena sesungguhnya itu mencakup larangan dari seluruh muqaddimah. Seluruh pembukaan wa dawa'i. Dan juga yaitu perantara-perantara. Atau diantaranya adalah apa? Yaitu pendorong-pendorong yang akan menyampaikan dia ke dalam dosa. Dilarang wasilahnya, dilarang mukodimahnya, karena ini lebih mengena ikhwah. Kalau jalan awalnya sudah ditutup, dia nggak akan sampai pada apa yang ditujunya. Ya, kalau kita kemudian misalkan berbangga dengan sebab HP kita yang bagus, ganti HP-nya yang jadul. Kenapa? Barangkali dengan HP itu kita ini jadi apa? Ya Ustaz, saya kan butuh telepon, ya pakai HP yang bisa telepon. Tapi nggak bisa untuk YouTuber, tidak bisa untuk yang lainnya. Ada kan yang begitu? Ada, ganti itu aja. Jadi ya terus malu Ustaz. Nah itu penyakit Anda. Masa saya itu manajer pakainya HP begini Ustaz? Ya enggak apa-apa. Emang gara-gara HP begitu kemudian turun jabatan manajernya? Kan enggak. Apakah gara-gara begitu kemudian turun jabatan presiden? Kan enggak.
Tidak apa-apa. Kalau kemudian kita berbangga dengan sebab kendaraan, ganti dengan sepeda. Ya. Jadi sepeda juga, masalahnya sepedanya juga beli yang mahal juga, Ustaz. Ya enggak apa-apa, orang nggak tahu tentang sepeda kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan, maka dikatakan fa inna man yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'aha. Maka dikatakan barang siapa yang dia kemudian menggembalakan di daerah sekitar larangan, hampir-hampir dia terjatuh ke dalam larangan tersebut. Itu di dalam hadis sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Arba'in. Bagaimana Rasul menggambarkan antara perkara yang halal, haram itu jelas. Innal halala bayin, wal harama bayin. Semuanya jelas. Nah, yang subhat itu ikhwah ditinggalkan. Karena subhat itu pintu menuju pada perkara-perkara yang mendatangkan keharaman. Apalagi ini sudah jelas jalannya. Kalau seandainya kita ini misalkan ya melewati satu jalan yang kalau lewat jalan itu mesti maksiat. Contohnya apa? Kita ini lewat satu jalan, di sana melewati rumah seorang wanita yang kita jatuh cinta dengan dia. Padahal ini jatuh cinta yang terlarang misalkan. Ini istri orang. Kita pun sudah punya istri. Maka jangan lewat jalan situ. Ganti jalannya. Tapi kan Ustaz, kalau lewat jalan lain kan agak muter. Tidak apa-apa, itu lebih baik. Daripada lewat jalan itu Anda nggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Keingetan terus. Nah, ini jangan. Tutup jalannya. Ya, kalau seperti itu insya Allah mudah. Cuman ya perang batin kan. Aduh ini Masya Allah. Berat Ustaz. Ya sama, disangka nggak berat. Yang namanya hawa nafsu itu berat. Ikhwah, untuk dilawan berat. Tapi kalau nggak dilawan, ya berat. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan hawa kadau kawa in khalaqtahu fasyifauka. Hawa nafsu itu adalah penyakitmu. Jika kau tidak, maka jika kau menyelisihinya, fasyifauka, maka itu adalah syifamu, itu adalah obatmu. Obatnya hawa nafsu adalah dengan menyelisih hawa nafsu. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Maka di sini pun dikatakan khususan hadal amro. Maka khusus hadal amru alladhi fi katsiri minan nufus. Perkara yang di sini banyak terjadi pada jiwa-jiwa. Aqwada inilaiki yang sangat kuat dorongan ya kepadanya. Itu apa? Muqaddimah itu mampu menjadikan kita terjerumus di dalam maksiat yang sebenarnya. Ya. Kenapa Islam membatasi pergaulan laki-laki dengan perempuan? Karena pergaulan bebas itu muqaddimah, Pak. Muqaddimah terjadinya adanya perzinahan. Kenapa Islam itu menyuruh kita untuk menutup aurat? Karena membuka aurat itu adalah muqaddimah yang akan membawa orang pada pelecehan seksual, pada perbuatan dosa yang lain. Mengapa Islam itu mengajarkan kita ghadul basar, menundukkan pandangan? Karena ini adalah wasilah yang akan mengantarkan pada perkara yang jauh lebih berat daripada itu. Ini makanya belajar seperti itu. Disangka mudah? Berat. Enggak mudah itu. Berat. Maka menjauhi dari muqaddimah perbuatan keji itu adalah salah satu sarana. Salah satu cara yang akan mengantarkan kita mampu meninggalkan kemaksiatan. Tidak bisa untuk menutup jalan itu. Tidak bisa untuk menjauhi muqaddimah itu. Maka jangan harap kita selamat dari perbuatan dosa tersebut. Nah, adapun poin keempat, kelima, dan seterusnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, karena waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menjauhi kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.